9 program studi ilmu lingkungan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek matematika lingkungan yang diampu oleh Ibu Virgania Sari, SPD MSI, dan Ibu Fasiha, SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Amalia dengan akhiran NIM 072. Saya Najwa Eka Dini Aprilia dengan akhiran NIM 085. Saya Naura Zulatul Nafisa dengan akhiran NIM 008. Kualitas udara di Jakarta menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang cukup serius dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan aktivitas transportasi, emisi industri, serta faktor meteorologi seperti kecepatan dan arah angin berpengaruh besar terhadap penyebaran polutan seperti PM2,5 dan SO2. Berdasarkan data pemantauan udara, beberapa wilayah Jakarta sering melebihi ambang batas baku mutu udara ambien nasional. Pemilihan Jakarta sebagai lokasi penelitian didasarkan pada karakteristiknya sebagai ibu kota dengan tingkat kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi, sehingga menghasilkan variasi data, cuaca, dan polutan yang menarik untuk dianalisis. Melalui pendekatan logika, proposisi, operasi aljabar, dan representasi vektor, diharapkan siswa dapat memahami hubungan antara parameter cuaca dengan tingkat pencemaran udara secara matematis dan aplikatif. Berdasarkan data hasil pengamatan kualitas udara dan cuaca di wilayah Jakarta selama 5 hari berturut-turut, diperoleh beberapa parameter utama yang diamati, yaitu kadar PM2,5, kadar SO2, serta arah dan kecepatan angin. Selama periode pengamatan, nilai PM2,5 menunjukkan kisaran antara 142 hingga 163 mg per meter kubik, dengan rata-rata sebesar 153,4 mg per meter kubik. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas udara berada pada kategori tidak sehat hampir di setiap hari pengamatan. Kadar SO2 relatif stabil dengan nilai sekitar 80 ppb, yang setelah dikonversi setara dengan 209,6 mg per meter kubik, masih berada di bawah ambang batas kritis pencemaran tinggi. Arah angin dominan bertiup dari timur laut menuju barat daya, sedangkan kecepatan angin bervariasi antara 1 hingga 5 meter per detik, menunjukkan kondisi cuaca berangin ringan hingga sedang. Dari analisis data tadi, kita bisa masukkan ke dalam materi logika proposisi. Yang pertama yaitu konjungsi, P dan Q, yang artinya PM2,5 tinggi dan SO2 tinggi. Pada data kelompok kami, hasilnya salah karena hanya PM2,5 saja yang tinggi. Yang kedua yaitu disjungsi, P atau Q, yang artinya PM2,5 tinggi atau SO2 tinggi. Pada data kami, hasilnya benar karena salah satu kondisi PM2,5 terpenuhi. Yang ketiga yaitu implikasi, P jika Q, yang artinya jika PM2,5 tinggi, maka SO2 juga tinggi. Pada data kami, hasilnya salah karena PM2,5 memang tinggi, tetapi SO2 tidak tinggi. Dan yang keempat yaitu B implikasi, P jika dan hanya jika Q, yang artinya PM2,5 tinggi jika dan hanya jika SO2 tinggi. Pada data kami hasilnya salah karena kedua pernyataan tidak memiliki nilai kebenaran yang sama. Dapat disimpulkan bahwa disjungsi merupakan pernyataan yang benar pada kondisi data ini, sementara konjungsi, implikasi, dan biimplikasi bernilai salah, yang artinya secara logika kondisi kualitas udara di Jakarta menunjukkan bahwa setidaknya satu parameter polutan melebihi batas aman, yaitu PM2,5. Namun, tidak semua parameter meningkat bersamaan. Selanjutnya, kita hubungkan ke dalam materi himpunan, yaitu A menyatakan hari udara tidak sehat, yaitu Minggu, Senin, Rabu, dan Kamis. B menyatakan hari dengan kecepatan angin kurang lebih dari 4 meter per second, yaitu hari Minggu, Senin, Selasa, dan Rabu. Dan C, hari dengan arah angin dari barat daya, yaitu 190 derajat sampai 230 derajat pada hari Minggu, Senin, dan Selasa. Selanjutnya yaitu operasi notasi hasil. A irisan B pada hari Minggu, Senin, Rabu, hari dengan udara tidak sehat dan angin kurang dari sama dengan 4 meter per second. A irisan C pada hari Minggu dan Senin, hari dengan udara tidak sehat dan arah angin barat daya. B irisan C pada hari Minggu, Senin, dan Selasa, hari dengan angin kurang dari sama dengan 4 meter per second dan arah angin barat daya. A irisan B irisan C pada hari Minggu dan Senin, hari dengan udara tidak sehat, angin kurang dari sama dengan 4 meter per second dan arah angin dari barat daya. Dari data tersebut, sebagian besar hari, yaitu 4 dari 5 hari, termasuk dalam himpunan A, yaitu udara tidak sehat. Pada hari Minggu dan Senin, paling parah karena masuk semua kategori, yaitu A, B, dan C. Hanya hari Selasa yang memiliki arah angin barat daya tetapi kualitas udara sedang. Tidak ada hari yang benar-benar bebas dari kondisi buruk, setidaknya satu faktor tercatat di setiap harinya. Berdasarkan data cuaca di Jakarta, dapat disimpulkan suhu udara 24 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius, tekanan udara 1009 sampai 1014 hektopascal, kelembapan 41 sampai 97%, kecepatan 1 sampai 5. Nah,
Sekarang kita akan menghitung rata-rata dulu. Kemudian kita akan menghitung konversi SO2-nya. Di sini ada PM 2,5, biasanya sudah diukur langsung dalam mikrogram per meter kubik. Tapi untuk perbandingan AQI bisa digunakan rumus ini. PM 2,5 sama dengan AQI kurangi 50 dibagi 50 kali 35. AQI sama dengan 163. Selanjutnya ada representasi vektor. Berikut merupakan data arah dan kecepatan angin. Representasi sebagai vektor. Arah dan kecepatan angin dapat direpresentasikan dalam bentuk vektor kartesius X dan Y. Vx sama dengan V kali cos theta. Vy sama dengan V kali sin theta. Kemudian, berikut terdapat data pengamatan komponen vektor tiap hari. Berikut diinterpretasikan. Semua vektor angin berada dalam kuadran 3 dan 4. Artinya, arah hembusan berasal dari selatan barat daya menuju ke utara dan timur laut. Semakin besar nilai negatif pada sumbu X menunjukkan arah angin makin kuat dari barat. Arah barat daya sekitar 200 derajat sampai 220 derajat mendominasi yang kemungkinan besar mendorong penumpukan polutan dari arah tersebut. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data cuaca dan kualitas udara di Jakarta, dapat disimpulkan bahwa kualitas udara berada pada kategori tidak sehat dengan kadar PM 2,5 yang melebihi ambang batas. Melalui penerapan konsep logika, proposisi, dan himpunan, hubungan antar parameter udara seperti PM 2,5 dan SO2 dapat dianalisis secara sistematis. Penggunaan operasi aljabar dan konversi satuan membantu dalam menghitung rata-rata, selisih, serta perubahan konsentrasi polutan dari waktu ke waktu sehingga tren pencemaran dapat terlihat secara kuantitatif. Sementara itu, representasi vektor memungkinkan visualisasi arah dan kecepatan angin yang memengaruhi persebaran polutan di atmosfer. Arah angin yang dominan dari timur laut ke barat daya menunjukkan potensi penyebaran polusi ke wilayah barat dan Jakarta Selatan. Secara keseluruhan, pendekatan matematis ini membuktikan bahwa data cuaca dan kualitas udara saling berkaitan dan analisis berbasis matematika dapat menjadi dasar pemahaman ilmiah untuk mendukung upaya pengendalian pencemaran udara di wilayah perkotaan seperti di Jakarta.